Sebelum video kita mulai, buat kamu yang ngaku fans Liverpool sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Thank you guys. Galatasaray vs Liverpool, The Reds tumbang di Istanbul. Liverpool menelan kekalahan tipis 0-1 dalam lawatannya ke markas Galatasaray pada matchday Liga Champions di Rams Park, Istanbul, Rabu 1 Oktober 2024 dini hari WIB. Gol tunggal tuan rumah dicetak Victor Osimhen lewat eksekusi penalti pada menit ke-16 setelah Dominik Szoboszlai melanggar baris Alper Yilmaz di kotak terlarang. Tendangan Osimhen ke arah tengah gagal diantisipasi Alisson. Hasil ini menempatkan Liverpool di peringkat ke-16 klasemen dengan 3 poin, sedangkan Galatasaray yang meraih kemenangan pertamanya juga mengoleksi 3 poin di posisi ke-18. Sejak awal Galatasaray menekan lewat peluang Yilmaz, namun Alisson sigap. Liverpool membalas pada menit ke-14 melalui Hugo Ekitike yang sepakannya ditepis, lalu Cody Gakpo menyambar bola muntah, tapi Ismail Jakobs menghalau tepat di garis gawang. Tak lama Galatasaray memperoleh penalti yang dieksekusi Osimhen dengan sempurna. Liverpool mencoba membalas melalui tendangan first time Florian Wirtz dan sundulan Ibrahima Konate, namun belum menemui sasaran. Menjelang turun minum, free kick Abdul Karim Bardakci juga gagal menambah keunggulan setelah diblok pagar betis. Di babak kedua, Liverpool lebih agresif. Ekitike melepas backheel shot tapi masih bisa diamankan. Kesalahan Konate nyaris fatal ketika umpannya dipotong Osimhen, namun Alisson masih sigap meski kemudian cedera dan tak bisa melanjutkan laga. Pelatih Arne Slot lalu memasukkan Mohamed Salah serta Alexander Isak untuk menambah daya gedor. Isak langsung memberi ancaman lewat tembakan pertamanya, tapi kiper tuan rumah tetap tangguh. Menit ke-88, Liverpool sempat mendapat penalti usai Konate dilanggar. Namun setelah meninjau VAR, wasit menganulir keputusan. Hingga laga usai, skor tetap 1-0 untuk Galatasaray. Tanggapan Arne Slot usai skor Galatasaray vs Liverpool 1-0. Arne Slot memberikan komentar usai Liverpool tumbang 0-1 dari Galatasaray di Liga Champions Rabu 1 Oktober 2025 dini hari WIB di Rams Park. Gol tunggal tuan rumah dicetak Victor Osimhen lewat penalti menit ke-16. Meski menguasai jalannya pertandingan, Liverpool gagal mencetak gol karena kokohnya lini pertahanan Galatasaray yang digalang Davinson Sanchez dan Abdul Karim Bardakci. Kekalahan ini menjadi yang kedua beruntun bagi Liverpool setelah sebelumnya kalah dari Crystal Palace di Premier League. Slot mengaku kecewa dengan hasil laga, namun menilai kekalahan kali ini berbeda dari saat menghadapi Palace. Menurutnya, ada sisi positif terutama pada babak pertama ketika permainan tim masih cukup menjanjikan. Ia menekankan bahwa Liverpool bermain sepak bola untuk meraih kemenangan, namun hasil tak berpihak. Mengecewakan karena Anda bermain untuk menang, dan itu tidak kami dapatkan, ujarnya. Meski begitu, Slot tetap memberi apresiasi terhadap perlawanan Galatasaray yang bermain militan, menutup ruang dan membuat The Reds kesulitan mengembangkan permainan. Di babak kedua, katanya, semakin sulit bagi timnya menciptakan peluang karena lawan bertarung habis-habisan, sementara Liverpool hampir tidak benar-benar bermain efektif. Slot juga menyinggung faktor kebugaran pemain sebagai alasan mengapa ia kerap melakukan rotasi. Ia mengingatkan bahwa ada beberapa pemain yang melewatkan pramusim sehingga tidak mungkin dimainkan di setiap laga. Rotasi menurutnya menjadi langkah penting di tengah padatnya jadwal kompetisi meski berisiko mempengaruhi konsistensi performa. Dengan kekalahan ini, tekanan bagi Liverpool semakin besar untuk segera bangkit agar tidak terpuruk di awal musim. Pembaruan cedera, Alisson Becker dan Hugo Ekitike. Liverpool dipastikan kehilangan Alisson Becker dalam laga tandang ke markas Chelsea pada Sabtu mendatang setelah kiper utama mereka mengalami cedera kala menghadapi Galatasaray di Liga Champions.
Pada laga yang berakhir dengan kekalahan 0-1 itu, Alisson terpaksa ditarik keluar di babak kedua usai melakukan penyelamatan krusial dalam situasi 1-1 melawan Victor Osimhen. Manajer Arne Slot mengkonfirmasi bahwa kondisi sang penjaga gawang mengkhawatirkan. Menurutnya, ketika seorang pemain merasakan sesuatu, lalu jatuh dan tidak mampu melanjutkan, hampir pasti cedera tersebut cukup serius. Slot menilai kemungkinan besar Alisson absen melawan Chelsea dengan peluang hampir 100%. Selain Alisson, Liverpool juga berpotensi tidak diperkuat Hugo Ekitike. Penyerang muda itu ditarik keluar pada menit ke-68 setelah mencoba meraih bola depan dan kemudian merasakan ketidaknyamanan. Slot menjelaskan bahwa pada awalnya cedera tersebut terlihat ringan karena Ekitike masih bisa berjalan, namun kondisi bisa berbeda saat pemain dituntut berlari atau menembak. Sang striker mengaku tidak mampu melanjutkan pertandingan sehingga diputuskan diganti. Slot menambahkan bahwa tim medis akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan tingkat cedera baik pada Alisson maupun Ekitike. Namun, ia menegaskan pentingnya kehati-hatian karena jadwal yang padat bisa memperburuk masalah kebugaran. Absennya dua pemain inti ini menjadi pukulan telak bagi Liverpool yang tengah berusaha bangkit usai menelan dua kekalahan beruntun di awal musim, termasuk dari Galatasaray di Liga Champions dan Crystal Palace di Premier League. Jurgen Klopp tegaskan tak kangen Liverpool, pilih fokus hidup normal bareng keluarga. Jurgen Klopp menegaskan dirinya tidak merasa kehilangan kehidupan di Anfield setelah resmi meninggalkan Liverpool pada 2024. Usai 9 tahun penuh cerita di Mercedes, ia memutuskan berpisah dari kursi kepelatihan dan memilih jalur baru dengan menjadi Global Head of Football Red Bull. Dalam posisi tersebut, Klopp bertugas mengawasi pengembangan sepak bola di jaringan klub Red Bull seperti RB Leipzig, RB Salzburg, dan New York Red Bulls. Meski namanya sempat dikaitkan dengan sejumlah klub elit Eropa, ia menolak kembali melatih. Dalam wawancara bersama The Athletic, pelatih asal Jerman itu mengaku kini lebih menikmati kesederhanaan hidup bersama keluarga. Ia menekankan tidak merindukan melatih Liverpool. Sejak tak lagi menangani The Reds, ia terbebas dari rutinitas laga pekan ke pekan. Klopp masih menyukai menonton Liverpool, namun tidak selalu menunggu setiap pertandingan. Sebaliknya, ia lebih sering menghabiskan waktu berolahraga, bersantai, hingga menemani cucu-cucunya. Menurutnya, kehidupan kini jauh lebih normal meski suatu saat ia mungkin kembali bekerja, tapi bukan lagi sebagai pelatih. Pernyataan Klopp sekaligus menepis rumor kepindahannya ke Arab Saudi, di mana ia sempat disebut jadi kandidat pengganti Laurent Blanc di Al Ittihad. Meski tawaran finansial menggiurkan, Klopp menegaskan tidak tertarik. Namun, ia tidak menutup kemungkinan sama sekali, mengisyaratkan bisa saja kembali di usia lebih tua, meski kini ia yakin tidak akan melatih lagi. Sementara itu, Liverpool tetap solid tanpa dirinya. Di bawah asuhan Arne Slot, mereka sukses menjuarai Premier League musim lalu dan masih kompetitif di papan atas musim ini. Hingga pekan terkini, The Reds memimpin klasemen dengan keunggulan 2 poin atas Arsenal dan tetap difavoritkan dalam perburuan gelar. Diego Simeone kena hukuman usai ribut dengan fan Liverpool di Liga Champions. Diego Simeone kembali jadi sorotan usang laga dramatis Liga Champions antara Liverpool dan Atletico Madrid di Anfield yang berakhir 3-2 untuk kemenangan tuan rumah. Gol penentu Virgil van Dijk pada menit ke-92 memicu ledakan emosi Simeone. Sang pelatih terlihat terlibat adu mulut panas dengan pendukung Liverpool di dekat bangku cadangan Atletico hingga akhirnya diusir wasit keluar lapangan. Aksi ini menambah daftar panjang kontroversinya di kompetisi Eropa dan langsung memicu investigasi UEFA.
Hasil penyelidikan berujung pada sanksi tegas. Simeone dijatuhi larangan mendampingi tim dalam satu laga Liga Champions, hukuman yang berlaku seketika dan tak bisa ditunda. Akibatnya, ia absen saat Atletico menghadapi Eintracht Frankfurt meski timnya mampu menang telak 5-1. Di sisi lain, Liverpool juga tidak lolos dari konsekuensi. UEFA menjatuhkan denda 4.000 euro karena ulah sebagian supporter yang melempar benda ke lapangan. Usai insiden, Simeone menjelaskan alasan di balik ledakan emosinya. Menurutnya, sepanjang pertandingan, dirinya dan staf Atletico mendapat hinaan verbal dari fan Liverpool. Meski berusaha menahan diri, momen gol Van Dijk membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Simeone mengaku sebagai manusia biasa yang bisa terpancing oleh tekanan, apalagi di level Liga Champions yang penuh tensi. Ia menegaskan pentingnya membicarakan persoalan hinaan terhadap pelatih, sama halnya dengan kampanye melawan rasisme di stadion. Simeone menilai manajer sering menjadi sasaran komentar pedas dan hal itu bisa berdampak serius. Kami adalah protagonis dan seperti melawan rasisme, kami juga bisa melawan hinaan kepada manajer, ujarnya kepada BBC. Simeone menutup dengan menegaskan bahwa posisinya membuat ia rentan dan reaksi emosionalnya kali ini adalah bentuk sisi manusiawinya.